Dalam ilmu kevirusan, keluargaku dikenal dengan nama Corona Viridae. Nenek moyangku SARS dari Cina dan MERS dari Saudi. Awalnya aku sendirian, tapi setelah 24 jam, aku berkembang jadi jutaan kali lipat. Aku menyebar melalui percikan air yang berterbangan ketika batuk atau bersin melalui beberapa jalan, bisa mata, hidung, atau mulut. Turunnya iya satu aja lama buat kita pak kebun ini pak ayo ibu mau siapa ini Pak, lagi tugas PSBB ya, Pak? iya pak. Dari mana, Pak? Panas kita dari Disdik pak. Disdik ya? Iya. Bu, lagi tugas PSBB, Bu. Dari mana, Bu? Oh iya. Iya, Bu, lagi tugas PSBB, Bu. Iya. Sudah seberapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang Ibu dapati, Bu? Ada kemarin ada 20 orang. 20 orang. Dari mana, Bu? Kelurahan Jatimamur ya, Bu? Iya, Bapak. Iya. Kelurahan Jatimamur, Pak. Assalamualaikum, Pak. Salam warahmatullahi. Bapak sedang tugas PSBB ya, Pak? Betul, saya bertugas di Jalan Gili-Gili ini, pom bensin. Gili-gili pom bensin. Dari instansi mana? Bapak, maaf, namanya siapa, Pak? Saya Sunardi pak. Sunardi. Dari instansi, Pak? Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Guru ya. Guru ditempatkan di mana, Pak? Di SD Jatimamur 1 tapi anggota banyak anggota juga dari sekolah lain. Dari sekolah lain banyak ya, Pak? Masuk ke SMP 20, Iya. Jatimamur 5, Jatimamur 3, 45, 6. Itu Berarti anggota dari tugasnya dari Kelurahan Jatimamur pak. Jatimamur. Nah, sekarang ini, Pak, kita kan udah beberapa lama nih mengadakan PSBB, udah beberapa periode. Kira-kira periode sekarang ini bagaimana, Pak, sikap masyarakat? Apa sudah patuh? Kalau secara umum si masyarakat itu sudah terlihat menyadari. Ya, Jadi lebih banyak masyarakat yang keluar tuh sudah menggunakan ya, Pak ya. hanya sekitar 5-6% saja. 5-6% yang masih belum ini, Pak ya. Tapi sudah bagus. Iya. Biasanya yang tidak menggunakan itu apa mereka sengaja atau gimana, Pak? Kan sih bilangnya lupa. Lupa ya, Pak ya. Atau diletakkan saja di motor. Tapi ada Bu. Tapi ada di bawah ya, Pak, cuma nggak dipakai ya. Betul. Iya. Terus yang terakhir nih, Pak, sebentar lagi kan kayaknya nih kita menghadapi Idul Fitri ya, Pak. Iya, iya. Himbauan dari pemerintah terutama di Jatimamur seperti apa, Pak? Idul Fitri itu kita tetap masuk Pak. Jadi Iya. di hari Lebaran kita Tetap tugas. sampai tanggal 26. Ya. Nanti katanya ada perpanjangan lagi, tapi kita lihat aja nanti karena belum ada surat. Iya. Himbauan kepada masyarakat, Pak, dalam Idul Fitri nanti bagaimana kira-kira? Himbauan kepada masyarakat harus gunakan masker jika Harus. Harus ya, Bu. Karena penting untuk kesehatan, juga ada aturannya. Masing-masing semua saling
mengerti aja. Saling mengerti ya Pak. Mematuhi peraturan pemerintah aja ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Selamat bertugas Bapak. Ya, makasih sama-sama. Pakai ini Pak nanti. Kan nggak ada. Masih ada Bu, cadangan Bu. Abangnya. Abangnya aja udah, abangnya aja Bu ya. Pakai ini Bu. Lu papatain Pak. Dia lagi videoin soalnya. Siapa? Videoin. Pak, pakai maskernya Pak. Maskernya dipakai Pak. Nggak bawa? Ya? Makanya ada polisi. Bapak ke depan aja Pak, nggak apa-apa Pak. Yang penting. Bang, masih Teman doang nih soalnya. iya, tapi harus pakai masker. Balik lagi aja ya. Iya. Masih ya Pak. Iya, iya.
PSBB sih menurut saya sangat bagus juga untuk pencegahan COVID-19. Kalau di daerah rumah saya ini masih sangat ramai ya seperti biasanya, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Banyak orang yang berboncengan dan tidak menggunakan masker sama sekali. Hal ini yang perlu diperhatikan kepada seluruh masyarakat agar tetap stay home. Jadi bantulah pemerintah, dan pemerintah semoga lebih diperketat lagi dalam melaksanakan PSBB-nya. Tentang PSBB yaitu guna untuk mengurangi rantai penyebaran virus corona, yaitu terserah, kan sekarang Indonesia terserah. Saji di Sarinah dan keramaian di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Meski di tengah pandemi yang seolah sudah terserah dengan segala sikap masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tak hanya petugas medis, kini topik Indonesia terserah menjadi topik pembicaraan publik di sosial media, lengkap dengan kreativitas foto dan video bernuansa kritik sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ke dalam video kali ini Mbah akan menyampaikan satu prediksi mengenai kapan berakhirnya wabah atau pandemi virus corona COVID-19 di Indonesia ini ya. Nah, mungkin pertanyaan ini pastinya ada di benak para sahabat-sahabat sekalian. Lalu kira-kira ada nggak orang yang mampu menjawab pertanyaan ini tadi dengan jelas, tepat, dan tidak bertele-tele? Nah, ini tentu saja ada, gitu ya. Namun sebelum itu, ya Mbah akan bacakan ini sebuah prediksi yang sudah disampaikan oleh para pakar dari hasil penelitiannya, dan nanti akan kita bandingkan dengan prediksi Mbah, gitu ya. Yang pertama ini dari para profesor UGM Yogyakarta. Ini memprediksi bahwa pandemi corona COVID-19 ini akan berakhir pada tanggal 29 Mei ya. Nah, ini disampaikan oleh pakar statistika dan alumni MIPA Universitas Gadjah Mada, yaitu Profesor Dr. Rernade Rosati SSI MSc. Ini mengatakan dari hasil analisis pandemi COVID-19 akan berakhir pada 29 Mei tahun 2020. Prediksi berakhirnya corona di Indonesia. Para ilmuwan dari Singapore University of Technology memberikan prediksi kapan virus corona di Indonesia berakhir. Prediksi diunggah dalam laman resmi SUTD dengan judul When Will COVID-19 End? Prediksi kapan virus corona di Indonesia berakhir dilakukan menggunakan model Susceptible Infected Recovery. Model ini mengumpulkan data dari seluruh dunia untuk memperkirakan kurva siklus berakhirnya pandemik di dunia. Prediksi ini secara alami masih diragukan kebenarannya. Terlalu optimis berdasarkan prediksi sangat berbahaya karena berpengaruh buruk pada kontrol dan disiplin. Virus corona di Indonesia berakhir diperkirakan terjadi pada 6 Juni 2020. Saat itu Indonesia diperkirakan bisa mengatasi 97% dari total kasus pandemi COVID-19. Pada 6 September 2020, virus corona di Indonesia dinyatakan teratasi 100%. Tentunya, prediksi kapan virus corona di Indonesia berakhir dan seluruh dunia bisa jadi kenyataan jika warga disiplin. Kapan sebenarnya wabah yang menyerang organ pernapasan ini akan berakhir? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah menyampaikan beberapa kabar gembira berkaitan dengan wabah virus. Rasulullah menyampaikan bahwa setiap wabah akan berakhir dalam waktu singkat. Disebutkan pula setiap wabah yang muncul di dunia akan diangkat Allah Subhanahu wa taala saat muncul bintang di suatu hari.
pada pagi hari, maka akan diangkatlah segala macam wabah. Demikian sabda Rasulullah SAW yang dinukil Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad kumpulan kompilasi hadis-hadis. Tidaklah terbit bintang di pagi hari sama sekali, sedangkan suatu kaum ditimpa penyakit, kecuali pasti wabah itu diangkat dari mereka. Melansir dari suara.com, fenomena langit akan terjadi lagi dalam 1 bulan ke depan. Sebuah komet yang diberi nama C/2019Y4 atau komet Atlas yang baru ditemukan akhir 2019 lalu sedang melalui fase pencerahan yang begitu cepat. Saat pertama kali ditemukan, komet ini saat terlihat sangat redup, tapi hanya dalam waktu 1 bulan komet ini menjadi 4.000 kali lebih terang. Pada 12 Mei, komet ini akan berpindah menuju rasi bintang Perseus. C/2019Y4 akan berada pada titik terdekatnya dengan bumi pada 23 Mei saat bulan baru, ketika komet itu berada 17 derajat dari matahari. Ketika komet mencapai perihelion pada 31 Mei, objek tersebut akan berada 12 derajat dari matahari di rasi bintang Taurus. Pakar hisab dan ruqyat Kyai Haji Muhammad Tobari Sadziri menggunakan ilmu falak atau astronomi dan ilmu hikmat As-Sirul Jalil untuk memperkirakan waktu berakhirnya wabah COVID-19 ini akan berakhir dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika muncul bintang Suraya atau bintang Kartika atau bintang 7 bersaudari, yaitu sekitar pertengahan bulan Juni 2020 waktu subuh di Burut Syaratan atau Cancer, ungkap Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Banten tersebut. Akhir-akhir ini, fakta bintang Suraya sempat menjadi perbincangan banyak orang, sebab bintang Suraya ini memiliki keterkaitan dengan wabah COVID-19. Sebelumnya terdapat rumor mengenai bintang Suraya. Dikatakan bahwa kemunculan bintang Suraya merupakan akhir dari virus COVID-19. Bintang Suraya ini telah disebutkan dalam suatu hadis, kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh seorang pemuka agama. Pakar agama bidang hisab dan ruqyat Muhammad Tobari juga mengungkapkan hal yang sama. Disebutkan bahwa berakhirnya virus ini ditandai dengan kemunculan bintang Suraya. Banyak orang yang bertanya kapan wabah ini akan berakhir. Kemudian dijelaskan mengenai kemunculan bintang Suraya ini. Apakah benar munculnya bintang ini merupakan tanda berakhirnya virus COVID-19? Tentu saja hal ini masih bersifat teori. Kebenaran mengenai bintang Suraya ini bisa dibilang cukup meyakinkan. Terlebih lagi dalam teori tersebut muncul beberapa fakta. Hal tersebut sudah pasti lebih meyakinkan banyak orang. Lalu, apa saja fakta dari Suraya yang dikatakan sebagai akhir wabah COVID-19? Berikut informasinya. Yang pertama, kemunculan bintang Suraya. Salah satu fakta dari bintang ini adalah kemunculannya. Jika didasarkan dari teorinya, kemunculan bintang Suraya tidak lama lagi. Menurut para ahli, bintang Suraya ini akan muncul di awal Juni atau akhir Mei. Dalam teori kemunculan bintang Suraya disebutkan bahwa waktu munculnya adalah pagi, namun disebutkan waktu fajar. Sehingga fakta bintang Suraya ini memang unik karena akan terlihat di waktu pagi.